Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri sebelum presentasi. Nama saya Muhammad Rizky Perdana dan rekan saya Obi Agustian. Di sini kita akan mempresentasikan hasil perancangan sistem informasi kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pengelola Perpustakaan berbasis website menggunakan metode Extreme Programming. Latar belakang: melihat perkembangan teknologi informasi di era ini ternyata masih belum merata, sehingga masih banyak yang belum mengetahui ataupun belum menerapkannya sama sekali. Hal ini yang menyebabkan banyak perpustakaan yang belum menerapkan teknologi informasi. Pihak perpustakaan terkadang mendapati kesulitan dalam mengelola data peminjaman, menyediakan informasi buku yang ada, dan juga dalam hal mengetahui buku yang diminati atau buku yang sesuai dengan kebutuhan pembaca. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu sistem informasi pengelolaan untuk mengatasi permasalahan pada perpustakaan yang masih menggunakan sistem lama yang masih manual. Diharapkan dengan mengganti sistem manual yang lama menjadi sistem yang terkomputerisasi dapat memberikan kemudahan, efisiensi, dan efektivitas operasional bagi staf perpustakaan dan semua pihak yang terlibat. Adapun tujuan pembuatan pada perancangan sistem informasi ini: 1. Penerapan teknologi, memudahkan petugas perpustakaan dalam mengelola buku yang tersedia, buku yang dipinjam, dan memperoleh review buku. Kedua, pelayanan menjadi mudah dan lebih cepat sehingga meningkatkan kepuasan pada anggota perpustakaan. Selanjutnya, tools yang digunakan. Untuk perancangan sistem, kami menggunakan beberapa diagram dari UML, yaitu use case diagram dan activity diagram. Untuk implementasi programnya, kami menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript sebagai tampilannya, kemudian PHP sebagai fungsinya, dan MySQL sebagai pengolahan database-nya. Untuk fitur-fitur, untuk user dapat mendaftarkan akun untuk masuk ke sistem, dapat melakukan login ke sistem, dapat mencari dan juga dapat meminjam buku, dan dapat memberi review untuk buku. Untuk staff dapat melakukan login untuk masuk ke sistem, melakukan pengelolaan pada data buku, status peminjaman, dan juga dapat mencetak laporan peminjaman. Juga dapat mengelola review yang diberikan peminjam buku. Kebutuhan fungsional yang digunakan untuk perancangan sistem ini. Untuk user terdapat fungsi peminjaman buku, fungsi pengembalian buku, fungsi pencarian buku, fungsi pengelolaan profil, dan fungsi menilai atau review buku. Untuk staff, fungsi pengelolaan data buku, dan fungsi pengelolaan data peminjam dan pengembalian buku. Kebutuhan non-fungsional yang ada di sistem ini: fungsi pengelolaan data buku dan fungsi pengelolaan data peminjam dan pengembalian buku. Untuk use case diagram, user dapat login, lalu dapat daftar akun, lalu dapat melakukan pencarian buku, melakukan peminjaman buku, mereview buku yang telah dipinjam, dan logout. Untuk staff dapat login, dapat melakukan login, dapat mengelola data buku, mengelola peminjaman buku, dapat melihat review dari buku yang telah di user pinjam, dan juga melakukan logout. Kesimpulan: sistem informasi pengelolaan perpustakaan berbasis web ini memudahkan dan melakukan pencarian buku, mengetahui data peminjaman, dan review buku. Sistem informasi pengelolaan perpustakaan berbasis web ini mudah dalam mencari buku berdasarkan klasifikasi atau kategori. Ketiga, sistem informasi pengelolaan perpustakaan berbasis web ini memiliki fitur kelola data buku dan juga data status dari peminjaman dengan lebih mudah. Untuk itu, presentasi yang kami sampaikan. Selanjutnya untuk sistem akan saya serahkan ke Obi Agustian. Saya akan lanjutkan membahas proyeknya. Untuk tampilan halaman utama dari proyek ini berisikan daftar-daftar buku yang tersedia. Di sini pengguna bisa mencari buku berdasarkan kategori ataupun mencari langsung di kolom pencarian berdasarkan judul, penulis, penerbit, atau bahasa. Misalnya bahasa untuk buku dengan bahasa Indonesia. Begitu pengguna mengklik tombol cari, maka
buku-buku dengan bahasa Indonesia akan ditampilkan. Dan untuk melakukan peminjaman bukunya, pertama pengguna perlu mengklik judul dari bukunya, kemudian akan diarahkan ke halaman detail dari buku tersebut. Contohnya seperti ini. Untuk melakukan peminjaman, pertama klik login, kemudian masukkan username. Apabila belum mendaftarkan diri, bisa klik daftar terlebih dahulu, kemudian isi username-nya, passwordnya, kemudian nama, email, nomor telepon, dan alamat. Tapi apabila sudah punya akun, bisa langsung login dengan cara mengklik login sini. Kemudian pilih buku yang akan dipinjam. Klik tombol pinjam buku. Selanjutnya tinggal tentukan lama peminjaman, misalnya 7 hari. Banyak buku yang akan dipinjam, misalnya 2. Kemudian klik pinjam. Data peminjaman akan disimpan di profil. Untuk melihat profil pengguna, caranya klik user 7 di sini. Kemudian ke menu peminjaman. Nah, buku yang tadi dipinjam akan tampil di sini. Berikut bukunya. Apabila buku telah dikembalikan, maka buku tersebut akan tampil di riwayat sini. Peminjam juga bisa memberikan review untuk buku yang telah dia pinjam dengan cara mengklik beri review. Berikan nilai, misalnya nilainya 8. Isi reviewnya, misalnya simpan. Hasil review akan muncul di buku yang telah dilakukan review tadi. Kita bisa melihatnya di sini. Nah, sebentar. Nah, berikut tampilan dari review yang telah diberikan tadi. Kita beralih ke bagian pustakawan ya. Untuk pustakawan, pertama-tama harus login terlebih dahulu untuk masuk ke sistemnya. Berikut sistemnya. Di halaman ini, pustakawan bisa menambahkan buku, mengupdate atau menghapus buku. Misalnya, untuk menambahkan buku, caranya klik tambahkan buku, kemudian pilih, tinggal masukkan ISBN, judul buku, penulis, penerbit, tahun, bahasa, kategori, tersedia rak, dan yang lainnya. Bisa saya contohkan di sini. Saya sudah menyiapkan buku baru yang akan ditambahkan. Untuk ISBN-nya, penulis, penerbit, tahunnya, kemudian bahasa Indonesia.
kategori dari bukunya. Putar. Untuk ketersediaan, misalnya di sini tersedia 100 buku, nomor 31. Link pembelian kemudian deskripsi buku. Untuk gambarnya, jika semua data dirasa sudah cukup, selanjutnya klik simpan. Data berhasil ditambahkan. Untuk melihatnya kita bisa mengeceknya langsung di kelola buku .php. Di sini bukunya sudah ditambahkan. Untuk mengupdate juga bisa dilakukan di sini. Misalnya update ketersediaan jadi 200. Klik update. Ketersediaannya sudah berubah. Untuk menghapusnya juga bisa di sini. Ada data buku yang tadi telah tambahkan sudah dihapus. Di halaman selanjutnya ada data peminjaman. Di sini buku-buku yang telah dipinjam akan ditampilkan, dan data peminjaman ini bisa dicetak dengan cara mengklik cetak. Kemudian halaman review akan ditampilkan, kemudian klik cetak lagi. Nah, di sini bisa dilihat hasil dari data yang akan dicetak. Jika dirasa sudah, tinggal klik print. Di halaman berikutnya ada kelola review. Di halaman ini pustakawan bisa melihat hasil review yang telah diberikan oleh pengguna. Misalnya di sini untuk buku ini misalnya ada beberapa review yang bisa dihapus atau dicetak. Untuk melakukan cetak sama seperti tadi caranya, klik cetak, kemudian tampil halaman review, tampil halaman sebelum cetak, kemudian klik tombol cetak, kemudian klik print. Ya, sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.